Baik pemirsa, pada tahun 2023 pemerintah berencana menaikkan tarif tol di 25 ruas. Nah, adapun 15 ruas tol diantaranya bakal mengalami penyesuaian tarif tol di awal tahun ini. Nah, melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 48 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan penetapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi di daerah masing-masing dan juga evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Nah, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, operator selalu menagih kenaikan tarif tapi mendadak lupa ketika ditagih soal kewajiban pemenuhan SPM tol. Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Syahrul Aidi Mazat dari fraksi PKS Dapil Daerah Pemilihan Riau II. Baik Pak, selamat siang Pak. Siang, Mas. Nah, terkait dengan rencana kenaikan tol ini bagaimana nih Pak komentarnya? Iya, memang secara regulasi dibolehkan ya pemerintah untuk memberikan rekomendasi untuk kenaikan tarif tol. Hanya saja satu catatannya adalah bahwa kondisi masyarakat kita pasca pandemik ini kan ekonomi anjlok luar biasa. Harus ada recovery usaha untuk peningkatan pemulihan. Nah, kalau pada posisi seperti ini dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan tarif tol yang akan berimplikasi pada naiknya biaya angkut, naiknya segala sesuatu pasti akan naik akibatkan kenaikan tarif tol ini, maka itu pasti akan membuat ekonomi akan menurun kembali. Nah, masalahnya waktunya ini. Ini kan kita baru saja keluar dari pandemik ya. Yang kedua adalah kewajiban daripada penyedia jalan tol, penyedia jasa sudah memenuhi standar pelayanan minimal tidak? Ini minimal yang diminta, bukan pelayanan yang bagus begitu. Minimal. Kalau itu harus diceklis oleh pemerintah. Nah, harusnya itu dulu. Nah, itu yang pertama, baru yang kedua pertimbangannya. Jadi diberikan kewenangan pemerintah untuk menaikkan tarif tol ini bukan berarti harus dilaksanakan. Ya kan? Tentu harus melihat juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka PKS untuk kondisi sekarang kita menolak kenaikan tarif tol itu dengan walaupun masih ada regulasi yang membolehkan, tapi kita menolak. Alasannya yang pertama tadi, pastikan penyedia jasa memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan standar minimal. Yang kedua adalah kondisi masyarakat yang pasca pandemik yang harus memulihkan ekonomi mereka jangan dibebani dulu dengan kenaikan tarif tol. Kalau untuk aturan kenaikan atau penyesuaian setiap 2 tahun ini sudah tepat gak sih Pak kalau dibandingkan dengan standar pelayanan minimal yang ada? Karena kan kita tahu sendiri bahwa SPM ini masih banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ya, nah itu makanya setiap ruas itu harus terpenuhi dulu. Kalau misalnya tadi ada 25 ruas, ada 15 yang di awal. 15 ini kita cek dulu nih nanti sudah terpenuhi enggak? Nah, kalau sudah terpenuhi, lihat dulu kondisi masyarakatnya. Lihat dulu kondisi ekonomi masyarakat. Menurut saya tidak ada salahnya juga pemerintah menunda dulu karena kondisi ekonomi kita yang saat sekarang ini pasca pemulihan dari COVID. Nah, kalau dampaknya sendiri yang Bapak lihat Pak terkait dengan naiknya tarif tol ini? Pasti akan berdampak banyak ya. Biaya angkut akan tambah ya. Kemudian biaya angkut kemudian kalau sudah biaya angkut yang bertambah, pasti kos produksi akan bertambah. Kalau kos produksi bertambah, itu akan berdampak pada banyak hal pastinya. Biaya harga barang dan seterusnya, ya, harga kebutuhan pokok naik. Kalau sudah kebutuhan pokok naik, semuanya akan terjadi lagi inflasi. Kalau misalnya kenaikan tarif tol ini kan alasannya inflasi Pak. Nah tapi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan lalu lintas ini lebih banyak dibandingkan inflasi, ini bagaimana Pak?
Iya, ini salah satu pertimbangan saja. Kan itu kan mereka melihatnya kepada penyedianya, maka pemerintah dalam hal ini harus berada di posisi tengah, ya, tidak menzolimi penyedia jasa, tidak juga menzolimi masyarakat gitu. Ini harus berada di tengah, harus ada keseimbangan. Jadi jangan melihat mempertimbangkan satu sisi saja. Nah, terakhir Pak, yang akan didorong dari Komisi 5 Pak terkait dengan rencana ini? Ya, kita harus evaluasi nih, harus kaji secara komprehensif mana yang mau diajukan oleh pemerintah, mana verifikasi bahwasanya ruas ini sudah memenuhi standar pelayanan minimal. Ya. Terima kasih Pak Syarul. Baik, demikian pemirsa, tadi Pak Syarul mengatakan bahwa beberapa poin, salah satunya bahwa Pak Syarul ini sebagai fraksi dari PKS menolak terhadap rencana kenaikan tarif tol ini dan juga meminta terhadap operator untuk atau pemerintah untuk membenahi SPM ini, standar pelayanan minimal. Nah, kemudian juga kenaikan tarif tol ini juga dirasa belum tepat karena masyarakat baru selesai dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, saya Fitian Onilah melaporkan kembali studio.